Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 13 Maret 2025 hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi kalian subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Oke. Kemarin CPI ya. Dan ternyata data CPI-nya yang keluar kemarin malam adalah lebih jelek ya, lebih jelek. Karena kalau dilihat data inflasi inti yang bulanan itu turun dari 0,4 ke 0,2. Kemudian yang tahunan turun juga dari 3,3 ke 3,1. Headline inflasi juga yang month of month turun dari 0,5 ke 0,2. Yang year on year juga turun semua dari 3% ke 2,8. Jadi overall semuanya ini mengalami penurunan dari segi inflasi ya. Mau itu inflasi inti ataupun headline inflation-nya. Dan ini menandakan bahwa inflasi turun lagi, walaupun secara grafiknya beberapa bulan terakhir kan ini naik ya. Dari lebih tepatnya Oktober 2024 naik dari sampai 3% bulan lalu sampai akhirnya keluar kemarin malam itu 2,8%. Nah, ini 2,8 ini apakah bakal menjadi tren turun selanjutnya atau enggak? Ini masih belum bisa dipastikan dengan benar. Ya, ini belum bisa dipastikan dengan benar bahwa apakah sudah inflasi sudah mulai turun dan apakah nanti The Fed tanggal 20 ya minggu depan apakah bakal memberikan sinyal potong suku bunga bakal 3 kali atau 2 kali, tergantung ya. Ingat, kita masih punya berita acara adalah tarif dari Trump di bulan depan. Nggak tahu itu bakal berefek bagaimana nanti ke depannya ya, tapi so far ini sih market antisipasinya kayaknya sudah sesuai sih ya, karena kemarin malam kalau kalian lihat dari rata-rata major pair itu tidak ada memberikan perlawanan sama sekali. Awalnya kalau kalian lihat euro itu awalnya naik ya, pada saat news naik, kemudian di reject turun, didorong naik, didorong turun lagi, sama juga kayak pound, didorong naik, dibuat turun, didorong naik, dan ini sekarang flat. Kemudian kalau kalian lihat juga indeks dolarnya sendiri, bahkan dari segi indeks yang lain ya kayak Nasdaq itu dibawa naik turun dan ini flat. Kemudian kayak US30 sama dengan S&P 500 juga ya kan. Kemudian ini indeks dolar awalnya turun dibawa naik, dibawa turun, sekarang dibawa naik. Ini benar-benar tidak ada apa ya, dari segi korelasinya itu nggak ada sama sekali. Tapi gold ini kemarin kalau kalian lihat awalnya dibawa naik sedikit, kemudian dibawa turun kenceng ke bawah sampai 2905. Yang dimana ini 2905 ini hampir kena area demand-nya di sini ya kan. Lagi 20 pip doang ya, hampir kena, kemudian marketnya langsung mental naik ke atas. Dan ini secara sekarang sih ini marketnya sudah break dari daily resistance sih seharusnya ya. Ya, ini daily sudah break resistance. Dan apakah ini kita bakal positif banget melihat market itu sudah kembali bullish atau enggak? Ya mungkin sih ini bisa kembali bullish lagi ya. Ini bisa kembali bullish lagi, dan apakah ini sudah selesai retracement-nya kemarin pada saat sampai 2834 ya. Mungkin aja ini sudah selesai retrace-nya, cuman sekali lagi ini korelasi market antara gold, indeks dolar dan juga yield ini masih tidak ada hubungannya. Kalau dicari apakah ini sebagai safe haven aset juga enggak juga. Ini pergerakan gold ini benar-benar bikin kacau sih ya, benar-benar bikin kacau. Market ini dibikin pergerakannya itu benar-benar dibikin rada pushing ya kan ya. Ini kemarin area demand-nya ya kan, demand. Kalau kalian lihat nih juga demand-nya ini tidak pernah tutup di bawah 2910 ini ya. Ini naik turun mental lagi naik, dibuat turun, dibuat naik lagi sampai ke ekstrim demand-nya di sini tuh. Sampai paling bawah kemudian mental hampir sih kena 2903 ini. Aduh, lagi 30 pip doang ya, lagi 20 pip kena, ini enak banget dah. Tapi ya udahlah, ini marketnya sudah naik dan ya apa mau dikata ya kan, marketnya sudah terlanjur lari. Untuk hari ini kita nanti malam kita ada berita biasa hari Kamis, yaitu masalah tingkat pengangguran mingguan. Yang diperkirakan tingkat pengangguran mingguannya nanti malam adalah naik dari 221 ke 225. Untuk tingkat berkelanjutannya juga naik dari dari 1,8 juta ke 1,9. Untuk nanti malam kita juga ada PPI.
PPI-nya ini sih diperkirakan turun juga. Jadi kalau kalau CPI turun, PPI turun, ya udah ini kemungkinan narasi The Fed potong suku bunga bakal ekstrim sih. Dan kalau ada narasi suku bunga itu dipotong ekstrim lumayan, gold bakal bisa naik lagi. Apakah hari ini atau mungkin besok kita bisa buat all time high? Saya rasa sih bisa ya. Saya rasa sih bisa. Karena ini secara daily support resistannya ini sih sudah dijebol semua sih ya. Ya walaupun walaupun ini marketnya memang kelihatan sudah naik lagi. Cuman saya sih masih gini ya, masih masalah Trump dan sebagainya itu ini masih benar-benar masih pusing saya ini marketnya nih bener. Ya apakah sudah memberikan kejelasan secara daily sih sudah mulai jelas ya. Tapi kalau secara H4 kalian bisa lihat ini marketnya awalnya naik ya kan. Awalnya naik, kemudian sideways, turun, kemudian naik. Jadi ibaratnya kayak teori rally, base, manipulasi, baru rally lagi. Nah, ini kemungkinan sih teorinya kayak gitu kemarin ya. Yang saya rasa tak kira ini base-nya rally-nya ini sudah sideways-nya terkira sudah break, kemudian ini bisa turun lagi, ternyata enggak. Ini ternyata pakai teori marketnya itu rally, base, kemudian manipulasi, baru rally lagi. Ya. Jarang sih ada market kayak ini sebenarnya di time frame besar. Biasanya kayak begini tuh pasti di time frame-nya kecil. Ya, antara M30, H1 atau enggak M15 kayak gitu biasanya ya kan. Dia rally, kemudian dia membuat base, kemudian dia membuat manipulasi sedikit, kemudian baru dia breakout. Yang udah kayak begini biasanya sih dia bakal lari lagi. Itu sama kan juga kalau kayak downtrend. Turun, manipulasi sideways, manipulasi naik, kemudian jebol ke bawah, ini bisa lanjut lagi ke bawah. Itu. Kemungkinan sih ini bisa naik lagi, cuman ya secara teknikal sih memang bisa naik. Ya sekali lagi in the end gold tuh pasti bakal naik, cuma masalahnya nggak begitu bagus aja sih chartnya, gitu aja sih menurut saya sih ya. Tapi kalau kalian ngelihat analisa yang lain mungkin di YouTube atau enggak kalian ngelihat live trading orang lebih bagus, ya udah nggak masalah sih. Karena menurut saya kalau marketnya terlalu kacau kayak begini, saya prefernya sih skip ya. Untuk hari ini nanti malam kita juga ada data PPI dan juga tingkat pengangguran. Coba kita lihat dari segi teknikal ya. Ini stokastik RSI masih oke di atas. H4-nya ini sih secara secara stokastik ini sudah di atas zona overbought. Jadi kita bakal bisa otomatis ngebuy sih, Ya, H4 ini sudah masuk teritori overbought, enak banget. Kita tinggal tunggu waktunya aja market ini bisa ngebuat all time high. Dengan dibarengi RSI ini kalau bisa masuk ke teritori overbought juga sih. Sekarang kan 65 ya, belum 70 ini. Jadi kalau H4 slow dan fast-nya ini sudah sama-sama masuk ke teritori overbought, enak sih. Ya, enak. Kita tinggal ambil posisi buy aja nanti. Daily ya, kita lihat daily. Kalau dari segi daily sih memang marketnya ini kan sudah break ya. Break dari ini dari 2930 ya kan. Breakout jelas. Kalau dicari potensial marketnya naik sampai ke resistance all time high di 2956 bisa aja ya, bisa aja. Apakah ini bisa dipakai selaku resistannya area ini? Saya rasa enggak sih ya, saya rasa enggak. Ini lebih baik kita ngelihatnya 2930 aja lah ya, 2939, 2930, karena ini kan bekas resisten become support yang lumayan valid ya selama beberapa hari di sini. Di break, retest, kemudian naik, di breakout, di retest turun, di retest, kemudian break. Ini sekarang marketnya bergerak naik. Ya, jadi otomatis kita ambil posisi buy. Nah, sekarang kalau semisalnya hari ini marketnya ngebuat all time high ya, misalnya hari ini potensial break sekalinya breakout kemana? Ya, sekalinya breakout kemana? Sekalinya ya udah ini bisa naik 1272 dulu ya. Sampai ke 2990 ya, sampai ke 2990 lah, paling dekat 2990. Oke, 2990 ini adalah 1272 dan 1618 adalah 3000. Potensialnya sih bisa sampai 3000. Menurut saya sih dengan begini ya, kemarin kan sempat saya katakan kalau semisalnya 3000 itu mungkin bakal kena di sekitaran pertengahan tahun ya kan. Ini masih bulan Maret loh ya, ini masih bulan Maret. Jadi saya nggak tahu nih apakah ini marketnya memang naik gara-gara ada volume yang masuk atau retail yang ngekerek ini naik
Karena saya worry-nya ketika nanti misalnya nyampe teritori ya let's say 2950 lah ya. Banyak dilepas lagi. Ya udah sekalinya dilepas nih bisa lanjut turun lagi. Dan kalau itu dilepas dan turun lagi, ini ya udah sih, ini bakal bisa sideways parah. Tapi semoga sih tidak demikian ya. Semoga sih tidak demikian. Yang dimana berarti 3000 bakal kita bisa melihat bulan ini sih kayaknya. Bulan ini kayaknya kita lihat bisa 3000 sih. Coba kita bicara seasonality lah, coba lah ya sebentar ya. Kita tahu ya kan. Coba kita cek seasonality-nya berdasarkan 20 tahun terakhir. Dari tahun 2005 ya. Kalau kita lihat selama 20 tahun terakhir, Maret sih ini bearish ya. Tapi nggak tahu deh. Maret sih ini bearish sebenarnya. Ya, Maret sih coba kita pakai 10 tahun aja lah ya. Ya, Maret pun sama juga bearish. Kemudian 2015 ya 50-50 lah kalau 10 tahun ya. Kalau satu dekade 50-50 nih. Ya, 50% bullish, 50% bearish. Ini 50-50 kalau 10 tahun terakhir ya. Ini 50-50. Jadi kalau bullish banget bulan Maret sebenarnya tidak terlalu. Jadi kemungkinan sih ada mungkin ini bearishnya. Makanya saya worry-nya ini marketnya memang naik, ya cuma dikerek naik sama retail aja. Kalau dilepas retailnya ini mungkin entah ada suatu hal dan sebagainya, ini bisa dibawa terjun lagi sih. Makanya saya pribadi kalau kacau kayak begini marketnya saya prefer buat sideline dulu, buat skip. Walaupun ketinggalan momen sih ya udah, saya nggak peduliin situ sih. Saya nggak peduliin itu. Oke, dari segi daily kita masih bisa peluang sampai ke paling atas yaitu di 2956. Oke, dari segi H4 sekarang bagaimana? Dari segi H4 kalau dibicarakan kita pakai apakah ini bisa menjadi supply? Ini sih masalahnya ya, ini sudah supply sudah di break sekali sih ya. Ini supply H4 ini sudah pernah di break nih soalnya gara-gara satu candle nih. Buat all time high dia kan dijebol, kemudian dimasukin lagi, kemudian di breakout ke bawah. Ini sih sudah pernah dijebol ini supply H4-nya. Jadi kalau ini marketnya naik sih bisa lanjut rally lagi sih sebenarnya ya. Kalau dicari di mana kita bisa nge-buy sekarang. Ini kalau dilihat kemarin kan di sini ya 29.3. Kalau dicari lagi area yang kemungkinan bisa di-buy ini kayaknya udah di-retest sih. Oh, belum ya. 29.30 ya ini sih belum di-retest ya. Kalau dicari presisinya sih belum pas, 29.30,43 ya kan. Ini kan tadi turunnya sampai 29.30,7. Ya, itu pun kalau bisa nge-retest itu ya, antara nge-retest itu atau kemungkinan nge-retest ini 2925 gitu kan ya. Kalau bisa marketnya turun di sana buat nge-retest sih enak banget ya. Sekitaran sini. Kalau bisa marketnya itu turun lagi buat nge-retest. Tapi karena ini marketnya terlanjur running sekarang, ini sudah market Asia ya kan. Hati-hati, ini adalah market high New York-nya. Ini high New York sudah diambil sama market Asia, sudah di break. Saya sih harapannya kalau sudah di break kayak begini ada retracement turun lah ya. Jadi kalau semisalnya marketnya sekarang bisa retrace turun, entah sekarang Asia atau enggak nanti pada saat London retrace turun, nanti baru kita nge-buy. Kalau sudah terlanjur tinggi kayak begini mendekati all time high, better jangan kalian kejar sih. Ya, better jangan kalian kejar. Nunggu di mana? Ya, kalau dicari sih nunggu di mana. Ini sih really base rally memang ya. Ini kan really base rally memang nih. Cuma ini kan terlalu lebar sekali base-nya. Bisa dipakai bisa ya. Ini memang bisa dipakai. Cuman kayak ini bakal terlalu jauh sekali sih ya. Ini nggak bisa ditarik Fibo soalnya. Coba kita paksa pakai Fibo ya untuk ngukur sebenarnya ini berhenti bisa sampai mana. Terdekat sih sampai 2944 ya. Terdekat sih sampai 2944, kemudian baru bisa terjadi retracement turun. Nah itu adalah 1272-nya. Kemungkinan sih sampai sana, kemudian lanjut turun untuk retrace. Nah retrace-nya nanti kita akan lihat apakah bisa di 2930 atau enggak 2929 untuk area buy nanti. Ini masih secara H4 loh ya. Secara H1 ya nggak ada banyak yang bisa saya ini sih ya.
kecuali ini banyak banget ini di belakangnya. Let's see inilah ya 2925 atau enggak ini ya 2922 antara dua ini. Tapi kalau dicari zona area demand-nya sih ini sih ya. Tapi ini kan kejauhan ya kan. Yang dimana nih demand juga sekaligus rally base rally ya kan. Memang ini kejauhan tapi ya kalau memang ini market sampai sini sih ya enak nih kita bisa nge-buy ya kan. Jadi untuk sekarang H4 sih ini sudah marketnya itu mulai bullish lagi H4 ya. Tinggal nge-break all time high-nya aja itu sudah enak sih. Untuk H1 ya ini selaku area supportnya. Ya kan ini selaku area supportnya. Jadi kalau ini marketnya kena support lagi, konfirmasi balik nanti bisa ambil posisi buy ya. Jadi antara ke sini nanti baru naik. Tunggu aja atau enggak sampai sini ekstrim ya, sampai sini nanti baru di buy lagi. Antara dua itu sih, 30 atau enggak 25. Konfirmasi balik baru kita bisa buy. Di 30 menit nggak ada, di M15 ya ada rally base rally di sini. Ya, di sini ada rally base rally juga di sekitaran 2925 ya kan, makanya di sini kemungkinan marketnya bisa mantul. Jadi tunggu aja lah ya. Kalau ada yang mau nge-buy better sih tunggu aja, jangan sampai FOMO untuk ambil posisi. Sabar aja ya. Karena ini kan marketnya itu terbang di jam 10 malam ya, 10 11, 12 ya. Ini langsung terbang kemudian turun. Nah, ini kalau dilihat kita perlu sabar nih ya. Kita perlu sabar untuk ambil posisi baru. Jangan terlalu gegabah. Tunggu aja marketnya retrace ya. Tapi kalau nggak bisa retrace dan marketnya terus naik, apakah kita boleh nge-sell gitu kan ya? Kalau kalian nekat sell di atas ini sih nggak ada yang bisa bagus banget ya sebenarnya. Ada sih ya, ada sih. Tadi sampai mana ya? 44 ya. Kalau 44 sih ada ya di sini. Ini kan pucuk resisten sebelum dia drop parah ya kan, 44. Dan kalau dihitung dengan menggunakan Fibo, ya kan tadi Fibo yang dari mana tadi ya? Dari sini ya kan, dari sini sampai sini itu kan pas di 44. Kalau ada yang ngide buat nge-sell di sana oke, nggak masalah ya. Ini supply-nya saya nggak perlu gede itulah ya. Ya, kalau ada yang mau nge-sell di sekitaran 44 di sini boleh. Untuk stop loss-nya saya rasa nggak perlu terlalu gede-gede ya, mungkin sekitaran 20 pip aja lah ya. Kasih di sekitaran 47 ya. 47 30 pip berarti ya. 47 atau 46 sekitaran sana. Kalau kalian mau nge-sell stop loss di sana. Kalau nggak kuat dan nggak mau nge-sell di sana lagi, di sini sih di M30 ini M15 nya baru ya. Bentar saya lihat pucuknya dulu. Dia base rally ini sudah keambil tapi masih ketahan. Kalau di pucuk paling atas, sih ada ya. Pucuk paling atas sih ada, kemudian di 29. Bentar ya. Ini jauh banget ke belakang soalnya. Sekitaran 2950 sampai 29 ini sih. Sebenarnya sih ini rada nyambung sih, ada dua ya. M30 lebih ke atas, di M5. Kalau kalian mau cari pucuknya sih dua sih di sini. M5 ya. Jadi di sini adalah supply rally base drop. Pucuknya buset nih tinggi banget nih. Mana time frame M5 lagi. Nih, kemudian supply lagi. Yang dibarengi dengan area
karena pasti ada yang di antara kalian pengen nge-sell gitu kan ya. M15, ntar cek lagi. Coba kita bikin sebesar ini. Ntar itu lebih gede banget itu malahan. Ini harga sekarang 2940, masih lumayan jauh sih sebenarnya ya. Ntar M30. Kita paksain ke sini. Ini dia naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, set, berhenti, turun, turun. Ada 2 sih sebenarnya kata ya. Ini aja sih ya. Ini deh. Berarti sekitaran 2950 ada supply-nya ya. Jadi cukup lebar sih area supply di atas setelah kena lewatin 2944 di sini. Makanya kalau kena 2944 stop loss-nya nggak usah jauh. Nanti kalau kalian ngide buat nge-sell lagi bisa di teritori ini. Antara 48, 49, 50. Ya, itu. Stop loss juga kecil, nggak usah gede-gede. Karena masih ada lagi satu supply all time high-nya di sini. Di 54 sampai 56. Ya. Jadi kalau ada yang mau ngide buat nge-sell gitu kan ya nanti. Antara 44 atau teritori dari 48 sampai 50. Nah, ini. Ini saya kasih angka pas lah ya. Angka tengah. Terus 49 lah tuh ya. Angka pas banget 49. Angka 49,5 tuh ya. Jadi kalau ada yang mau ngide nge-sell di situ bisa. Tapi ingat karena ini nge-sell melawan tren. Ingat nggak usah jauh-jauh ambil ininya, ambil apa namanya, ambil profitnya, secukupnya aja. Kalau sekarang nge-sell jujur tidak disarankan ya, karena ini sebelah kirinya sudah tidak ada, sudah kosong, candle satu doang. Kecuali kalian ambil pucuknya di sini ya. Nah di sini sekalian pucuknya di sini ya, kalian boleh lah. Kalau sekarang kalian sell stop loss di atas 2944 ya udah. Kalau saya pribadi sih enggak ya. Prefer saya sekalian kalau masuk di 42, 43, 44 mungkin saya akan nge-sell. Itu pun kalau saya ada konfirmasinya. Kalau nggak ada sih ya udah, saya nggak ngambil juga. Oke, intinya kalau mau nge-buy sabar aja, tunggu di bawah. Kalau mau nge-sell pastikan konfirmasinya ada dan benar-benar nggak perlu terlalu jauh ambil take profit ya, seadanya aja. Karena ini potensialnya marketnya bisa masih running lebih tinggi ke atas sampai mungkin ngejebolin all time high sih. Ya, itu. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Karena besok tidak bisa bikin video, jadi minggu depan kita bertemu lagi. Oke, bye-bye.